Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita, ya, Mas Arjan Ridwan. Saya biasa manggilnya Mas Arjan, ya, karena usianya masih milenial sekali, gitu ya. Yang saya hormati juga Kepala Prodi Teknik Informatika, Pak Muhammad Pacan dari Fakultas Teknik Informatika, juga yang mahasiswa yang saya cintai juga, ya. Izinkan saya ingin menyampaikan dua patah kata sebagai pembukaan, ya, terkait dengan mata kuliah kriptografi. Mata kuliah ini memang penuh tantangan saat ini, gitu ya. Makanya kita sebagai mahasiswa juga harus punya apa istilahnya keberanian untuk belajar dengan praktisi. Alhamdulillah, ya, dengan saya menyebutnya alumni mengajar. Kebetulan yang menjadi narasumber adalah alumni dari Universitas Pelita Bangsa yang pada waktu itu masih STT. Alhamdulillah bisa bergabung, menyumbangkan ilmunya, berbagi ilmunya dengan kita para mahasiswa yang masih aktif di semester 5 ini. Ya. Kita ketahui bersama kriptografi adalah suatu teknik, ya, bagian dari salah satu keamanan yang ada di dunia informatika yang saat ini sangat memiliki peranan penting, di mana ada rahasia di sana, ya, yang harus dijaga, gitu ya. Harus ada integritinya juga, dalam artian penuh dengan kepastian siapa yang mengirim dan siapa yang menerima. Ini harus dijadikan rujukan juga, karena memang tanpa kita pastikan maka kriptografi tidak akan bisa dijalankan. Terakhir adalah autentifikasi, ini juga harus kita pastikan juga terkait dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kita harus pastikan pihak itu benar, valid, dan memiliki autentikasi yang sah, seperti itu. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, ya. Di mata kuliah kriptografi ini kita butuh ilmu ini, ya. Karena ini salah satu bagian ilmu yang punya peranan. Selain internet, selain database, ya, selain cloud, ya, selain analisis data dan lain sebagainya, kriptografi juga memiliki peranan yang penting buat keamanan tidak hanya pribadi, ya. Kebetulan tema yang kita akan sampaikan, akan kita simak adalah terkait dengan etika. Bagaimana, apakah data kita yang kita rasa, ya, sudah aman, gitu ya, apakah masih perlu diwaspadai, ya, atau perlu ditingkatkan, seperti itu. Ya, minimal kita ikuti rule-rule seperti apa nanti yang mungkin bisa kita simak dari narasumber. Demikian sambutan saya, mudah-mudahan bisa diikuti oleh rekan-rekan yang hari ini bisa join. Untuk yang belum bisa bergabung, silahkan nanti bisa ditambahkan atau langsung bergabung. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif sambutannya. Kemudian kali ini kita akan memasuki acara inti, yakni seminar yang akan dibawakan oleh Pak Suarjan Ridwan Jamaluddin. Untuk itu kepada Pak Suarjan, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Dinda, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan dari Pelita Bangsa, Pak dosen yang saya hormati, ya, Pak Arif Siswandi, ya, sampai saat ini masih terus menjadi dosen saya, gitu ya, walaupun sudah lulus dari Pelita Bangsa, ya, Pak, ya. Alhamdulillah ilmu-ilmu dari dosen-dosen Pelita Bangsa sangat bermanfaat sekali, seperti itu, ya, kalau kuliahnya benar. Kalau kuliahnya benar, ya, seperti itu, ya. Dan terima kasih juga atas undangannya untuk dapat mengisi, ya, materi untuk
malam hari ini ya. Nanti mungkin sedikit perkenalan dulu dengan saya nanti untuk teman-teman dari Pelita Bangsa gitu ya. Kalau untuk para dosen insya Allah masih hafal dan ingat dengan saya gitu ya, Pak Arif dan juga Pak Facan juga hadir ya Pak ya. Jadi beliau-beliau ini akrab sekali ya dulu sewaktu kuliah juga ya dengan saya seperti itu. Oke, mungkin saya pertama izin share screen ya terkait dengan materi. Ya, sebentar. Oke, kita perkenalan sedikit ya untuk rekan-rekan ya. Ya, sebenarnya nama saya itu pendek ya, hanya Suarjan aja. Jadi Ridwan Jamaluddin itu sebenarnya nama ayah saya gitu ya. Jadi secara regulasi dan juga tercatat di Dukcapil juga nama saya cuma Suarjan gitu. Jadi karena LinkedIn itu kalau satu nama terlalu pendek, jadi saya tambahkan nama ayah saya di belakang gitu ya. Jadi ini adalah biodata saya ya. Saat ini saya bekerja sebagai senior cyber security consultant ya. Fokusnya di IT GRC yang mungkin kalau teman-teman tahu IT governance, risk dan juga compliance. Saya juga di sini sebagai ISO 27001/2002 lead auditor dan juga lead implementer. Artinya saya bisa berperan sebagai auditor dan juga consultant untuk implementasi ISO 27001. Lalu juga sebagai information system auditor. Ya, biasanya terkait dengan pemenuhan mungkin ke Bank Indonesia atau ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, ini saya bisa menjadi auditor ya untuk kepentingan tersebut. Lalu juga saya seorang cyber security maturity assessor juga di perusahaan saya, termasuk pentest atau VAPT technical writer dan juga trainer ya. Ya, company saya sekarang ini yaitu PT Cakra Birawa Teknologi Indonesia. Nanti mungkin teman-teman di Pelita Bangsa mau coba apply atau mau coba magang gitu ya, itu silahkan bisa kontak langsung gitu ya, atau bisa melalui saya mungkin kalau mau nanti mencoba untuk ini ya jadi magang gitu ya, itu bisa aja. Tapi memang fokusnya perusahaan kami ini di bidang cyber security. Jadi untuk services dan juga managed service-nya termasuk produk-produknya seputar cyber security semua. Oke, jadi setelah lulus dari Pelita Bangsa, saat ini sedang lanjut lagi, alhamdulillah gitu ya, untuk master degree atau S2 di Swiss German University (SGU) ya. Ini mengambil fokus di data science cyber security seperti itu. Ya tentunya sih ambil fokus di sini karena biar inline ya dengan pekerjaan seperti itu. Lalu hobi banyak sih kalau ngomongin hobi ya, hobinya sih hobi-hobi ya cowok pada umumnya lah gitu ya. Lalu untuk beberapa certification yang terutama untuk internasional saya juga punya beberapa ya untuk mendukung kinerja juga ya terkait dengan pekerjaan juga di kantor, ada CH, ada CHFI, ada juga lead auditor dan juga BSSN implementer SMPI ini saya termasuk beberapa orang pertama yang terdaftar di BSSN ya terkait dengan menjadi implementer sistem manajemen pengamanan informasi. Ya, kalau nggak salah saya tuh orang ke-11 ya yang terdaftar seluruh Indonesia di BSSN ya seperti itu. Oke, itu perkenalan singkat. Nanti kalau mau ngobrol lebih lanjut bisa kontak saya di LinkedIn atau di Instagram. Mungkin saya nggak tampilkan tapi nanti boleh kalau Instagram atau juga mau ngobrol di Facebook juga bisa gitu ya. Seperti itu. Oke, berdasarkan materi ya terkait dengan etika dan privacy di dalam kriptografi ya. Apakah data kita benar-benar aman? Ya, kriptografi ya. Jadi kalau kriptografi ini memang salah satu ilmu ya yang di dalam bidang cyber security ini salah satu yang paling sering digunakan gitu ya rekan-rekan ya. Yang artinya apa? Implementasi kriptografi ini dari zaman dahulu kala sudah ada sampai dengan zaman sekarang ya. Perkembangannya sangat pesat sekali karena apa? Orang-orang berlomba-lomba untuk mencari algoritma kriptografi yang terbaik gitu ya, yang sulit di bridge atau sulit di break ya untuk algoritmanya seperti itu. Oke, untuk pengenalan sedikit ya, jadi ada penjelasan lah terkait dengan apa sih perbedaan kriptologi, kriptografi dan juga cryptanalysis. Mungkin rekan-rekan juga teman-teman di Pelita Bangsa juga sudah dapat ya materinya gitu dari Pak Arif ya.
Ini sebagai penyegaran aja ya. Jadi kalau secara bagan seperti ini ya. Jadi kalau kriptologi itu ilmu untuk mempelajari bagaimana mengamankan informasi. Ya, berarti ilmunya. Ya, makanya dari itu kriptologi diturunkan lagi. Ada ilmu kriptografi dan juga kriptoanalisis gitu ya. Di mana kriptografi itu ilmu untuk bagaimana kita melakukan penyembunyian data ya bahasanya gitu ya. Agar data itu tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak berhak ya atau tidak terautentikasi. Nah, kriptoanalisis adalah ilmu bagaimana membongkarnya. Jadi ini dua hal yang berlawanan ya. Kriptografi menemukan bagaimana algoritma untuk menyembunyikan datanya, kriptoanalisis menemukan cara bagaimana untuk membuka key-nya gitu ya, membuka dari algoritma si kriptografinya seperti itu. Ya, seperti kita ketahui ya kriptografi terdapat beberapa ya, ada simetrik, asymmetric cipher dan juga hash ya. Jadi mungkin kalau simetrik dan asimetrik rekan-rekan juga sudah pasti paham ya. Simetrik berarti hanya menggunakan satu key gitu ya yang digunakan untuk encryption dan juga decryption. Kalau asimetrik ada public key, ada private key ya, berarti ada dua key yang digunakan. Nah, kalau hash function ya hash ini one way. Ya one way artinya satu arah aja. Ya, artinya setelah dilakukan hashing tidak bisa dikembalikan kembali. Tapi untuk beberapa case seperti penggunaan MD5 ya sudah ada rainbow table-nya gitu ya kalau rekan-rekan tahu rainbow tables ya. Jadi biasanya ini rainbow table ada ya sekumpulan orang lah ya sering mereka melakukan hashing lalu dikumpulkan menjadi table hasilnya gitu ya. Dan nanti bisa digunakan untuk mengembalikan nilai dari hash-nya ya ke string semula seperti itu. Jadi ke plain text-nya seperti apa. Ya, tapi tidak semua data ini ada di rainbow table. Jadi beberapa data yang mungkin bahasa atau kalimatnya umum, nah ini biasanya ada hash-nya, ada rainbow table-nya gitu ya, ada key-nya untuk mengembalikan. Tapi kalau data-data yang atau sentence-sentence yang aneh-aneh, yang biasanya jarang ditemukan ya, ini biasanya nggak ada di dalam rainbow table. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini penjelasan singkat apa itu perbedaan kriptologi, kriptografi, dan juga kriptoanalisis. Jadi kriptologi adalah ilmu bagaimana cara mengamankan informasinya, kriptografi adalah ilmu dalam mempelajari atau membuat algoritma untuk menyembunyikan datanya, kriptoanalisis bagaimana cara membongkarnya ya, perbedaannya di situ. Ya, tadi sudah dijelaskan ya what is kriptografi ya, sudah dijelaskan di awal ya bahwa ini adalah ilmu untuk merubah sebuah informasi yang sensitif menjadi tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak memiliki autentikasi atau akses gitu ya. Tujuannya apa ya? Tentunya melindungi confidentiality dan juga integrity dan authenticity-nya ya. Karena biasanya berdasarkan klasifikasi informasi ya gitu ya. Jadi kalau kita ngomong kriptografi sebenarnya banyak banget cabangnya dan juga banyak berhubungan dengan hal-hal lain ya di luar implementasi kriptografi itu sendiri. Ada kita juga ngomongin data handling juga information classification. Nah, ini semuanya berhubungan ya terhadap kriptografi dan juga tentunya ke data privacy. Lalu critical importance-nya apa dalam implementasi kriptografi gitu ya? Ya sebagai saat ini adalah sebagai salah satu foundation ya dasar dalam implementasi di cybersecurity di era modern gitu ya, di mana implementasinya dapat melindungi hal-hal sensitif seperti gitu ya data pribadi ya kita sebutnya PII ya kalau di information system ya personal identifiable information ya data pribadi seseorang gitu ya finansial data, data medis dan yang lain-lain yang sifatnya sensitif dan tidak boleh diakses oleh sembarang orang ya ini adalah pentingnya atau tujuan utama dari implementasi dari kriptografi sendiri seperti itu. Nah, untuk tadi ya bagaimana kriptografi bekerja tentunya ada proses encryption, decryption dan juga hashing ya. Tadi sudah dijelaskan juga di awal. Encryption bagaimana kita merubah data menjadi ciphertext ya. Kita biasanya sebutnya ciphertext ya dari plain text ke ciphertext menggunakan algoritma dan secret key gitu ya. Jadi ada kuncinya ya kan teman-teman juga pasti udah belajar nih ya di Berita Bangsa ya. Ada substitusi, ada transposisi gitu ya. Itu banyak sekali metode yang digunakan ya untuk implementasi di enkripsi sendiri ya, seperti itu. Lalu untuk decryption-nya bagaimana cara membuka datanya?
ya, membuka data si ciphertext tadi menjadi plain text ya menggunakan key ya. Jadi itu adalah proses decryption-nya secara garis besar seperti itu ya. Jadi malam ini kita nggak akan bahas kriptografi secara teknisnya karena ini butuh 3 SKS sendiri ya. Bahkan saya di saat ini di SIEU aja di S2 saya juga masih belajar kriptografi ya dengan juga blockchain ya. Terkait dengan primitif kriptografi ya. Itu juga masih belajar sampai di S2. Jadi kalau mau bahas teknisnya sih panjang sekali, tapi kita akan bahas kulit luarnya aja dan mengapa penting implementasi kriptografi ini dalam perlindungan data pribadi seperti itu. Lalu yang terakhir ada hashing ya tadi ya. Hashing ini disebutnya di sini decrypts and irreversible, artinya tidak bisa dikembalikan one way ya. Walaupun tadi saya sebut kayak kalau kita menggunakan MD5 ya, itu udah ada rainbow table-nya. Bisa kita cari rainbow table MD5 ya, bisa ketik di Google gitu ya atau di browser, itu akan keluar rainbow table untuk data-data yang sudah dimasukkan menjadi rainbow table ya, agar bisa mengembalikan string dari hasil dari hash ini ya, seperti itu. Nah, perbedaannya biasanya kalau untuk encryption adalah untuk menyembunyikan data agar tidak bisa dibaca. Hashing ini adalah sekarang saat ini paling banyak digunakan untuk melakukan verifikasi terkait dengan integritas data atau keakurasian data ya. Artinya apa? Jika teman-teman merubah satu aja karakter di dalam sebuah file atau database yang besar, jadi dari 1000 data misalnya totalnya 1 juta huruf gitu ya, banyak sekali gitu ya. Ada satu huruf yang berubah gitu ya. Nah, ini akan merubah hasil dari hash-nya sendiri. Itulah kenapa hashing ini digunakan sekali untuk menguji integritas data atau keaslian data. Maka dari itu biasanya kalau teman-teman download file dari internet, biasanya kalau yang developernya bagus gitu ya, dia nyediain MD5 checksum-nya. Ya, checksum itu untuk mastiin apa? Jadi ketika teman-teman download, teman-teman samain dulu nih, teman-teman hasil file download-nya itu di checksum dulu, misalnya pakai MD5 gitu ya. Lalu nanti dicocokkan hasil checksum MD5 dari developernya. Kalau sama, berarti datanya sewaktu teman-teman download, misalnya file.exe-nya gitu ya untuk install aplikasi, berarti filenya sama dengan yang diterbitkan sama developer. Tapi kalau datanya berbeda, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, datanya korup ya, atau rusak. Yang kedua adalah datanya sudah diubah atau disisipi something. Ya biasanya paling banyak sih di sisi malware gitu ya. Malware kan jenisnya banyak, ada ransomware, ada virus juga seperti itu ya. Jadi biasakan ketika mendownload dan juga ada hasil yang disediakan dari penyedia aplikasinya ada checksum MD5, itu biasanya teman-teman paling bagus sih selalu lakukan integrity check gitu ya, menggunakan checksum MD5 ya, MD5. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa file atau data yang kita download itu benar-benar yang sama yang disediakan oleh pihak aplikasi atau developer seperti itu. Ya, ini secara garis besar ya bagaimana kriptografi bekerja. Lalu kalau contoh implementasinya di real world apa aja sih? Ya tentunya kayak kita kan sekarang pakai WhatsApp ya. Di situ WhatsApp pasti ada tulisan end to end encryption ya. Berarti kalau bahasanya end to end encryption adalah si penyedianya atau si WhatsApp-nya ini juga tidak bisa membaca pesan dari teman-teman gitu ya. Misalnya teman-teman ngirim pesan ke teman-teman di kelas yang lain gitu ya. Nah, itu dilakukan end to end encryption tuh. Artinya apa? WhatsApp juga nggak tahu nih teman-teman ngobrol apa ya sama teman-teman dari kelas lain, misalnya kayak gitu ya. Lalu juga ada Telegram, secret chat-nya. Secret chat juga menggunakan end to end encryption ya pastinya ya. Dan mungkin kalau rekan-rekan ingat beberapa tahun kemarin ya, ada sekitar 5 tahun yang lalu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar isu ya bahwa Telegram ditolak atau nggak bisa masuk ya di Indonesia. Karena apa? Telegram secret chat ini salah satu end to end encryption yang sangat secure ya dalam dunia messaging ya. Artinya sama seperti WhatsApp tadi, tapi Telegram lebih secure lagi. Pihak Telegram mengaku benar-benar tidak bisa dapat membaca apa yang ditulis di dalam aplikasi Telegram tersebut ya. Maka dari itu
Telegram sering digunakan sama penjahat-penjahat ya, terutama teroris ya dalam berkomunikasi karena saking amannya encryption end to end-nya yang diimplementasikan di Telegram. Maka dari itu ya walaupun ya ini sedikit mungkin intermezzo ya. Walaupun implementasinya WhatsApp misalnya menggunakan end to end encryption, tapi jika berhubungan dengan regulasi, berhubungan dengan sebuah negara, ini harus dibuka biasanya. Karena apa? Biasanya ini juga sebagai kerjasama dalam melakukan pelacakan tindak kejahatan dan mungkin melakukan digital forensik. Jadi ini kan butuh dibaca gitu ya, message-nya segala macam. Nah, itu yang dulu menjadi salah satu kendala kenapa Telegram sempat dikabarkan diisukan akan diberhentikan layanannya di Indonesia karena apa? Secret chat-nya ini benar-benar sangat secure sekali gitu ya. Maka dari itu pihak Telegram menolak waktu itu ya untuk membongkar algoritma encryption yang mereka gunakan. Tapi kalau kita lihat sekarang Telegram sudah berjalan ya artinya mungkin sudah ada kerjasama dengan pihak regulator ya dari atau pihak negara ya dalam layanan Telegram yang sekarang sudah berlanjut bisa kita gunakan gitu ya. Jadi ya walaupun kita sebut end to end encryption tentunya jangan berharap benar-benar 100% sekarang encryption-nya bisa di-secure gitu ya, diamankan ya. Artinya teman-teman harus berhati-hati juga dalam melakukan messaging, mengirimkan pesan gitu, jangan yang aneh-aneh ya, seperti itu sih pesan saya ya. Lalu implementasi juga ada di financial security ya, contohnya kita akan melakukan hashing di password di dalam aplikasi banking, pasti ya. Jadi kalau ngomongin password pasti dilakukan hashing ya, karena biar tidak bisa dikembalikan ya plain text-nya dari si password tersebut. Lalu juga di penggunaan cryptocurrency ya kalau teman-teman sudah belajar blockchain gitu ya. Pastinya tentunya implementasi blockchain ini kan banyak, nggak hanya ngomongin cryptocurrency. Kalau dulu kan ngomongin blockchain ngomonginnya ETH mulu gitu ya atau Bitcoin ya, padahal implementasi blockchain jauh lebih daripada itu ya kalau teman-teman bisa dalami ya. Bisa juga untuk digital signature dan juga lain-lain. Lalu untuk web security ya penggunaan pastinya SSL atau TLS ya, sertifikat ya dalam melakukan proteksi terhadap koneksi di HTTP gitu ya. Makanya ada tambahan S di belakangnya, artinya ada secure connection gitu ya. Biasanya ada lambang gembok kalau teman-teman perhatiin di browser gitu ya. Atau penggunaan JWT ya. Nah, JWT tokens ini untuk menggunakan autentikasi misalnya ke dalam website yang dituju yang ada halaman login ya biasanya banyak sekali sekarang sudah mengimplementasikan JWT ini ya. Developer sudah banyak mengimplementasikan JWT ya seperti itu. Lalu kalau contohnya di device iPhone ini pasti sudah encrypted, Android juga punya file based encryption, bahkan BitLocker teman-teman tahu ya pasti ya. Di BitLocker ini di Windows. Jadi kalau Windows teman-teman itu udah versi Pro ke atas, profesional, udah ada fitur BitLocker ya. Jadi jangan disia-siakan fiturnya gitu ya. Apalagi mungkin laptop teman-teman punya data-data yang penting, mungkin data pribadi. Jadi sebisa mungkin untuk fitur BitLocker-nya ini bisa diaktifkan ya untuk melindungi apa? Ya amit-amit gitu nauzubillah. Misalnya laptopnya kecurian atau maling atau hilang ya gitu ya. Ini nggak akan bisa dibuka ya. Susah, bukan nggak akan bisa ya, sulit dibuka ya. Karena harus membutuhkan kemampuan dan skill khusus untuk melewati encryption BitLocker yang sudah diimplementasikan di Windows profesional ke atas gitu ya. Nah, ini juga teman-teman bisa aktifkan gitu ya kalau sudah punya Windows Pro. Lalu kalau kayak cloud security, ada Google Drive, ada AWS juga. Nah, ini banyak sekali implementasi kriptografi yang sudah berjalan ya sejak dulu kala ya. Bahkan sejak kalau teman-teman nonton film The Imitation Game, jadi Imitation Game itu adalah salah satu contoh bagaimana kita melakukan cryptanalysis gitu ya. Si Alan Turing itu dengan Enigma mesinnya gitu ya, dia mencoba memecahkan encryption code ya, pesan yang sudah dienkripsi dari pihak Jerman ya. Jadi kalau teman-teman nonton sih itu seru banget ya. Karena dulu komputer aja sebesar itu ya dan sekarang bisa sampai tablet gitu, handphone itu luar biasa sekali perkembangan dari komputer sendiri ya.
tentunya dengan implementasi tersebut ya harus semakin diperbarui ya teknik dari encryption-nya untuk lebih mengamankan data seperti itu. Jadi di sini ada beberapa contoh ya secara garis besar implementasi di dunia nyata dalam implementasi kriptografi. Nah, ini ada beberapa yang saya bisa simpulkan ya, beberapa top encryption algorithm ya atau algoritma. Ini ada pertama pasti ada AES ya, Advanced Encryption Standard. Ini biasanya 128, 256. Jadi saat ini untuk implementasi encryption dan juga hashing, jadi kayaknya sudah menjadi hal yang common gitu ya, bahwa menggunakan minimal 128 bit atau 128 bit ya. Karena apa 128 bit itu kelengnya sudah panjang sekali ya, panjang dan itu sulit sekali dilakukan decrypt jika kita nggak tahu key-nya ya, seperti itu. Jadi selalu gunakan standar terkait dengan encryption ini ya minimal 128 bit lah gitu ya kalau teman-teman mau implementasi enkripsi misalnya untuk aplikasi website, mobile segala macam gitu ya. Lalu juga ada RSA, ada Two-Fish ya, ada ECC ya juga termasuk di sini ya. Dan juga Blowfish ya. Ini ada beberapa top encryption algorithms yang saat ini banyak digunakan gitu ya. Tapi so far dari yang 5 ini yang paling banyak saya temui termasuk implementasi di klien-klien kami juga ya adalah AES dan juga RSA ya. Ini juga sudah menjadi common implementation sekarang apalagi di industri fintech ya, financial technology ini rata-rata sudah pakai AES yang minimal 128 bit ya. Walaupun secara regulasi mungkin sudah ada, nanti mungkin saya tunjukkan gitu ya di peraturan BSSN terbaru yang nomor 11 tahun 2024 ya sudah mengatur tentang implementasi kriptografi walaupun ini masih berjalan gitu ya. Jadi nanti insya Allah ke depannya kita punya regulasi yang jelas dalam implementasi kriptografi ya, seperti itu. Lalu kalau untuk hashing ya ini tentunya SHA ya, Secure Hash Algorithm ya. Ini ada SHA-3, SHA-256, SHA-512 ini juga banyak digunakan. Kalau dari 5 ini sih sekarang paling sering ditemui adalah Bcrypt ya. Bcrypt ini cocok banget buat resist terhadap serangan dari brute force gitu ya. Apalagi nanti ditambah dengan salt ya, random karakter yang disisipkan di hasil dari hashing tersebut ya. Berarti di ciphertext-nya ada salt ya. Nah, mungkin teman-teman juga udah belajar terkait dengan salting ya gitu ya. Bagaimana penambahan random karakter di dalam hasil dari ciphertext ya. Jadi kalau klien-klien saya banyak sekali yang sudah menggunakan minimal SHA-256 atau Bcrypt ya saat ini. SHA-512 ada beberapa, cuma belum banyak. Ya paling banyak yang digunakan adalah SHA-256 dan juga Bcrypt ya, karena implementasinya dianggap cukup mudah, tapi hasilnya juga sangat secure ya, seperti itu untuk melindungi hasil dari ciphertext dari password ya, seperti itu. Ya, tadi kita ngomongin terkait dengan enkripsi atau kriptografi secara garis besar atau secara umum. Lalu kita sekarang pindah ke data privacy ya. Ya, data privacy ini bagaimana kita mengelola data ya yang kita anggap penting ya, dan bagaimana how to secure data gitu ya. Jadi data privacy ini kalau kita bilang adalah sebuah proses sebenarnya gitu ya untuk melindungi data ya, agar apa? Agar data tersebut ya tentunya hanya bisa diakses juga oleh orang-orang yang berkepentingan ya, artinya si pemilik datanya juga pasti ya gitu, dan juga pihak ketiga yang memang diizinkan untuk menggunakan data tersebut. Ya makanya di sini and share personal data. Jadi bukan berarti data pribadi kita itu nggak boleh di-share, boleh di-share dengan pihak ketiga atau dengan pihak lain dengan persetujuan dan juga dengan kesadaran dari si pemilik datanya. Ya, seperti itu ya. Itu adalah fungsi utama dari data privacy. Nah, perbedaannya apa sih dengan PII gitu ya? Jadi kalau data privacy ini adalah how to-nya, bagaimana caranya ya untuk melindungi data kita ya gitu ya. Personal Identifiable Information adalah jenisnya, salah satu jenis datanya dari data privacy yang dilindungi adalah PII atau Personal Identifiable Information atau informasi terkait dengan pribadi seseorang gitu ya misalnya ya.
Jadi dua hal ini berbeda namun saling berkaitan ya. PII ya part of data privacy juga yang harus kita lindungi ya, termasuk PII seperti itu ya. Oleh karena itu misalnya sekarang istilah ini juga banyak digunakan sekali untuk kita ngomongin terkait dengan undang-undang perlindungan data pribadi ya, yaitu untuk melindungi PII katanya ya, Personal Identifiable Information. Nah, kenapa disebut PII-nya? Di sini teman-teman bisa lihat di pertama, specific data elements that can identify an individual, gitu ya. Contoh satu ya, kalau kita nyebutin nama Arif Siswandi aja kan banyak gitu ya, nggak cuma Pak Arif Siswandi yang ada di Berita Bangsa, ya betul ya, setuju ya. Tapi dengan informasi tambahan itu akan menjadi sebuah data pribadi yang menunjuk ke satu orang. Jadi ada nanti perbedaannya ada saya akan jelaskan di sini, ada di slide juga terkait dengan pembedaan data dalam UU PDP kita, ada data pribadi yang sifatnya umum dan juga sifatnya khusus gitu ya. Nah, data yang sifatnya umum tadi seperti nama gitu ya. Karena apa, nama Arif Siswandi banyak gitu ya. Tapi kalau Arif Siswandi ditambahkan mungkin nomor induk dosennya, ditambahkan tempat mengajarnya, ditambahkan nomor teleponnya dan juga alamat tempat tinggal, semua data itu yang berhubungan tadi akan menjadi data pribadi yang sifatnya khusus ya. Jadi data-data yang seperti itu yang ingin kita amankan gitu ya, dan harus kita amankan karena apa? Itu sudah merujuk kepada personal gitu ya. Jadi tidak bisa dielakkan lagi, oh Pak Arif Siswandi yang ini yang ngajar di Berita Bangsa, nomor induk dosen segini, nomor telepon ini tinggal di sini. Nah, itu udah bukan Pak Arif ya, Siswandi yang lain lagi. Tapi kalau cuma nyebutin Pak Arif Siswandi yang tinggal di Cikarang. Nah, dan juga suka mondar-mandir di Berita Bangsa. Ya bisa jadi kan mahasiswa gitu ya. Bisa jadi mahasiswa juga tinggal sama di Cikarang, namanya sama persis ya. Itu masih data pribadi sifatnya umum dan itu bisa sah-sah saja diakses ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita menghandle ya data privacy ya, kebebasan ya dalam era digital ya. Pertama, personal data protection pastinya. Individual have the right to control how their personal data is collected. Jadi gini ya rekan-rekan. Jadi kalau dulu kita sembarang banget gitu ya, artinya apa? Kita ada yang minta data KTP kita kasih segala macam gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu implementasinya misalnya kayak di GDPR yang di Europe ya. Jadi ketika kita sebagai pihak ketiga yang menggunakan data seseorang gitu ya, ini harus ada konsennya. Jadi Kak, teman-teman kalau belajar nanti UU PDP akan belajar konsen ya, bagaimana membuat konsen yang baik gitu ya. Nah, konsen ini harus dibaca dulu sama si pemilik data. Apa aja sih data yang dibutuhkan pihak ketiga, lalu pihak ketiga ini mau share ke siapa aja. Nah, kalau di luar negeri sudah sampai sejauh itu untuk implementasi dan juga pemahaman terkait dengan data pribadi. Di kita sih masih belum, karena kan baru mulainya di 2022. Itu pun sampai saat ini yang baru berjalan adalah dari sisi penaltinya atau dendanya aja. Tapi saat ini UU PDP itu belum ada lembaga yang melakukan kontrol terhadap implementasi. Contoh, kalau kita ngomongin keamanan cyber kan ke BSSN. Kita ngomongin sistem informasi sifatnya elektronik, yaitu ngomonginnya ke Kominfo misalnya gitu ya. Nah, perlindungan UU PDP ini belum ada lembaga pengawasnya saat ini. Jadi terkait dengan juknisnya juga belum clear ya, petunjuk teknis dari implementasi PDP. Jadi masih samar-samar nih UU PDP di Indonesia. Seperti itu ya, bagaimana kita harus paham terhadap data pribadi kita itu harus apa saja yang bisa digunakan, hanya boleh digunakan sama pihak-pihak mana aja. Nah, ini masyarakat kita belum paham sampai dengan situ gitu ya. Masih butuh waktu panjang, kita ketinggalan jauh sama negara tetangga kita yaitu Malaysia sama Singapura, mereka udah duluan implementasi data pribadi gitu ya, perlindungan data pribadi. Nah, jadi kalau kita ngomongin personal data protection nanti rekan-rekan harus paham gitu ya dan harus baca. Biasanya kan kalau sekarang teman-teman kalau download aplikasi terus mau register kan ada privacy policy-nya tuh. Privacy policy-nya kan banyak kan nggak dibaca ya, di-scroll doang, terus sampai di bawah oke atau accept gitu ya. Nah, nanti dalam implementasinya kalau kita sudah clear, juknisnya sudah keluar, lembaga pengawasnya sudah clear juga, sudah ada yang mengawas terkait dengan undang-undang perlindungan data pribadi, teman-teman harus baca satu persatu tuh privacy policy yang disediakan sama
pihak ketiga, baik itu developer maupun penyedia aplikasi ya, seperti itu ya, harus dibaca privacy policy. Karena apa? Di situ nanti harus dijelaskan data-data kita yang di-collect tuh apa aja sih, ya gitu ya. Lalu yang di-share ke pihak ketiga mana aja dan siapa aja pihak ketiga yang di-share datanya sama si misalnya penyedia aplikasi ini. Ya kita harus tahu. Karena apa? Kita nanti menentukan data kita boleh digunakan atau tidak. Gitu ya. Nah, kalau di luar negeri sudah sampai pemahamannya masyarakatnya sudah sejauh itu, ya. Ya kita masih pelan-pelan lah untuk implementasi PDP gitu ya, karena memang baru di 2022 undang-undang keluar sampai sekarang pun belum ada petunjuk teknis yang jelas dalam implementasinya, baru sebatas dendanya aja kalau ketahuan datanya breach. Jadi kalau sekarang patokannya kalau ada data leak kayak kemarin BRI ya, Bank Rakyat Indonesia ya, katanya ada isu untuk data leak atau data breach, tapi kemarin sih sempat baca ini masih false positif gitu ya, karena data yang disediakan juga sebenarnya kurang begitu jelas gitu ya. Nah ini masih ditelusuri nih sama rekan-rekan termasuk di komunitas cybersecurity Indonesia gitu ya. Lalu freedom from surveillance. Jadi kalau kita memiliki data pribadi, kita harus terbebas dari segala bentuk monitoring yang kita nggak mau gitu ya. Ya kita nggak mau kita dimonitoring gitu ya. Artinya apa? Saya udah berikan data nih ke pihak ketiga. Saya nggak mau gerak-gerik saya dimonitoring misalnya kayak gitu ya. Dan ini harus terstate juga di dalam privacy policy kita gitu ya. Artinya jangan sampai kita di situ ada poin yang menyatakan bahwa setelah memberikan data pribadi kita bersedia dilakukan monitoring atau dipantau lah pergerakannya gitu ya. Nah, maka dari itu memang nanti akan saya jelaskan kenapa implementasi kriptografi ini ada sedikit ya bukan bersinggungan ya, artinya apa ya? Ada beberapa hal yang cukup bisa dibilang agak negatif gitu ya dalam implementasinya gitu ya. Nanti akan saya jelaskan secara singkat gitu ya. Lalu juga right to privacy in the digital age juga terkait dengan anonymity dan juga pseudonymity. Jadi kita sebagai pemilik data pribadi ini kalau kita sebutkan di sini ya online activity, ya kita tetap bisa melakukan aktivitas di online tanpa harus menguak ya, revealing itu kan menguak ya, atau menyebutkan identitas asli kita. Kan biasanya kita juga pakai nama-nama alias gitu ya kalau di dunia internet gitu ya. Banyak juga pakai nama-nama samaran. Nah, ini juga menjadi hak kita kalau kita juga nggak mau reveal identitas kita aslinya, itu adalah hak kita karena kita nggak mau diketahui oleh orang, ya. Jadi banyak sekali nanti sebenarnya keuntungan juga dalam implementasi data privacy khususnya di Indonesia ya, terkait dengan UU PDP. Dan ini harus dipahami sama rekan-rekan karena kita kan juga sebagai masyarakat di sini ya, dalam implementasinya pasti data-data kita yang akan di-collect oleh regulator, oleh pihak ketiga gitu, oleh perusahaan-perusahaan lain gitu ya, dan digunakan sesuai dengan kebutuhannya yang memang sudah mendapat persetujuan dari kita gitu ya. Jadi kalau memang ada yang kita nggak setujui data kita mau dipakai ya, itu adalah hak kita ya, seperti itu. Nah ini adalah hak kita ya ketika kita memiliki informasi pribadi. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi ada beberapa consideration, ada pertimbangan dalam implementasi kriptografi dan juga data privacy. Contoh, di sini disebutkan privacy versus security. Nah, ini case-nya sama yang tadi saya ceritakan terkait dengan Telegram, ya. Di sini dijelaskan strong encryption protects individual privacy but can impede legitimate law enforcement efforts. Artinya apa? Strong encryption ini bagus dalam implementasi messaging-nya atau komunikasi dua arah gitu ya. Tapi ini juga dapat mempersulit hukum ya atau kebijakan regulasi dari sebuah negara. Ya, contohnya tadi saya ceritakan terkait dengan Telegram sempat diisukan nggak bisa lanjut layanan karena apa? Telegram nggak mau buka encryption method yang mereka gunakan, gitu ya. Karena WhatsApp nggak ada isu sama sekali. Artinya ya mungkin kan rekan-rekan tahu ya kalau kasus-kasus yang hubungannya dengan kriminal dan juga dilakukan digital forensik kan ada bukti-bukti chat WhatsApp gitu ya. Nah itu sebenarnya sudah menjadi bukti bahwa walaupun dilakukan end to end encryption, tapi kalau sudah berhubungan dengan regulasi sebuah negara gitu ya, ya end to end encryption itu harus dikesampingkan ya karena mungkin untuk kebutuhan nah tadi ya penyelidikan dan juga untuk digital forensik ini butuh akses sampai dengan ke message aslinya ya yang tidak di-encrypt
ya. Jadi implementasi strong encryption ya juga punya sisi negatif yang lain gitu ya. Selain dalam melindungi message kita ya tentunya akan membuat pihak dari law enforcement ya misalnya kepolisian, badan intelijen negara ini menjadi sulit untuk menyelidiki misalnya tindak pidana atau kejahatan atau terkait dengan terorisme. Lalu juga terkait dengan akses kontrol ya. Akses kontrol kenapa? Jadi biasanya kan encrypted data kita ini juga terbatas, siapa saja yang boleh mengakses. Tapi jika ada sebuah lembaga ya, seperti tadi saya bilang kepolisian ya, badan intelijen negara yang membutuhkan data encrypted ini walaupun misalnya kalau sebatas kita ngomongin access control, ya implementasi hanya dipegang oleh internal dari si penyedia encryption ya, misalnya kayak sebuah aplikasi ya, mereka nge-encrypt, terus harusnya kan di access and control kalau kita review, kita lakukan audit kan hanya orang internal aja dan orang internal juga nggak semua, biasanya tim IT juga hanya beberapa orang saja yang punya akses terkait dengan data-data yang di-encrypt atau ke database kita ya, gitu ya. Nah, ketika ada kebutuhan tadi terkait dengan digital forensik segala macam, akses kontrol ini jadi nggak berlaku gitu ya. Karena apa ya? Orang pihak eksternal ya seperti law enforcement, seperti kepolisian, ya memang harus lihat, harus akses encrypted data itu untuk mencari tahu, mungkin untuk mendukung sebuah penyelidikan ya atau mendukung sebuah forensik ya, terutama digital forensik ya. Artinya apa ya? Terkait dengan akses and control ini juga ada juga sisi yang negatifnya, artinya kalau memang sudah bersentuhan dengan regulasi, tadi juga dengan law enforcement ya tidak ada pengaruhnya ya implementasi access control. Lalu transparansi dan juga accountability ya. Nah, di sini disebutkan open development of cryptographic system enables public scrutiny and build trust while helping identify potential vulnerability. Jadi artinya dalam implementasinya kriptografi ini ya dan juga data privacy ini banyak sekali yang menggunakan open source gitu ya. Dan ini memang bertujuan untuk mengidentifikasi kalau ada kerentanan ya di dalam misalnya kriptografinya. Tapi karena ini open development ya artinya banyak orang juga yang tahu gitu ya implementasinya juga dalam misalnya kriptografi yang mereka implementasikan. Karena apa ya menjadi publik ini ya apa pembelajaran untuk publik gitu ya atau melakukan terkait dengan riset publik ya. Jadi, transparansi and accountability ini ya kalau terkait dengan open development, cryptography system ya jadi tidak khusus lagi. Jadi karena sudah dikembangkan juga bersama-sama dengan pihak yang nggak cuma sedikit gitu ya, mungkin sebuah grup besar atau komunitas gitu ya. Padahal tujuannya baik, misalnya kalau mau lihat, implementasi kriptografi ini mungkin, dengan kriptografi yang baru ini ada nggak sih kerentanan-kerentanan yang bisa dieksploitasi, misalnya kayak gitu ya. Tapi dengan adanya open source gitu, dengan pengembangan yang terbuka, ya artinya banyak yang tahu juga sistem yang digunakan untuk kriptografi ini. Sedangkan, ya kriptografi ini kan kita gunakan nanti untuk, melakukan securing data dan juga tidak banyak, eee, pihak yang dapat mengakses data yang sudah dilakukan, enkripsi misalnya kayak gitu ya. Nah seperti ini beberapa, consideration terkait dengan implementasi kriptografi dan juga data privacy ya. Kenapa ada sisi baiknya, ada sisi yang kurang baiknya. Saya nggak bilang buruk, tapi kurang baik ya, lebih tepatnya seperti itu. Nah ini ada beberapa contoh terkait dengan, kasus ya, yang cukup luar biasa, yang diakibatkan, karena implementasi kriptografinya yang kurang baik, gitu ya. Jadi contoh kita ambil yang Yahoo ya, ini Yahoo, dari tahun 2013 sampai 2014 ada sekitar 3 billion ya, user account ini compromise. Karena penggunaan encryption method yang sudah outdated. Jadi namanya enkripsi itu kan saya bilang harus setiap, generasi itu ada pembaruan karena apa? Biasanya attacker ini makin lama juga makin canggih juga gitu. Mereka bisa lakukan decryption dan, melakukan, pencarian key gitu ya, dengan metode yang terbaru. Ya pastinya makanya dari itu ada SHA-3, SHA-1. Kenapa SHA-1 ditinggalkan? Karena contoh di sini kita lihat dari case-nya di LinkedIn gitu ya, tahun 2012 ya,
ini dan juga 2016 ya. Ini 167 juta data pengguna ini expose ya karena penggunaan SHA-1 ya. Ini SHA-1 ini udah ditinggalkan dan tidak boleh digunakan kalau misalnya menggunakan implementasi PCI DSS ini nggak boleh digunakan sama sekali karena lemah sekali algoritmanya dan dapat ditembus ya atau di breach. Ini sampai dengan 2016 ini kasusnya nih ya untuk LinkedIn gitu ya. Jadi kalau juga nanti teman-teman lihat OWASP Top 10 ya saat ini yang versi terakhir untuk web application security itu di 2021 ya kalau tidak salah ya. Itu nomor 2-nya adalah terkait dengan cryptographic failure. Jadi saat ini serangan yang terjadi karena implementasi kriptografi yang tidak tepat dan tidak benar gitu ya. Ini naik di posisi 2 dari top 10 ya. Top 10 kan namanya berarti top 10 the 10 kerentanan sering ditemui ya. Itu nomor 2-nya adalah cryptographic failure. Jadi tentunya ini harus menjadi PR terutama bagian tim development dan juga internal security atau blue team kita untuk memastikan bahwa kita harus menggunakan encryption method ataupun hashing method gitu ya terkait dengan kriptografi dengan yang menggunakan yang terbaru atau latest gitu ya. Jangan menggunakan encryption method atau hashing method yang sudah lama sudah ditinggalkan dan memiliki banyak kerentanan di sisi algoritmanya ya seperti itu. Nah ini kasusnya nggak sedikit, banyak sekali ya terkait dengan implementasi kriptografi yang tidak tepat dan tidak benar dan ini dapat menyebabkan impact yang sangat fatal kepada perusahaan. Jadi kan kalau ngomongin impact bisa juga dari sisi finansial dan juga bisa dari sisi ini ya image juga ya, brand damage ya kita sebutnya ya. Artinya jadi jelek gitu ya. Ya seperti Yahoo ya. Sekarang kan Yahoo juga orang udah jarang pakai dan kemarin sempat akuisisi oleh pihak lain seperti itu. Nah, lanjut kita ngomongin implementasi di regulasi di negara kita ya. Pertama adalah Undang-Undang PDP nomor 27 2022 yang tujuannya untuk melakukan perlindungan data pribadi pastinya ya. As well as foreign entities that handle personal data of Indonesian citizen. Jadi nggak cuma dari internal aja yang menggunakan data Indonesia, tapi data dari misalnya dari pihak luar ya atau dari pihak yang di luar Indonesia yang mau menggunakan data pribadi orang Indonesia ini harus melewati atau harus mengimplementasikan UU PDP ini yang nomor 7 tahun 2022 ya. Di sini disebutkan failure to implement secure data processing can result in severe penalty. Jadi ini yang sudah banyak perusahaan-perusahaan bincangkan ya, ada denda 2% dari annual revenue ya. Ini annual revenue gede gitu ya, apalagi kalau perusahaan besar 2% itu dendanya gede banget gitu ya. Misalnya annual revenue-nya 1 triliun ya, berarti 2%-nya lumayan gitu. 1 triliun berarti 200 juta ya gitu ya. Nah, ini yang menjadi sekarang jadi momok gitu ya. Makanya banyak perusahaan sekarang lomba-lomba implementasi UU PDP walaupun belum ada petunjuk teknisnya. Karena takut akan dendanya aja gitu ya. Ya ini kita tahu lah ya Indonesia seperti itu ya. Jadi harapannya sih pemerintah juga harus segera menentukan siapa pihak pengawas terkait dengan UU PDP ini karena sampai sekarang belum ada dan petunjuk teknisnya atau juknisnya untuk implementasi UU PDP. Nah di UU PDP ini nanti akan dibagi dua tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya terkait dengan data pribadi yang sifatnya umum atau dan data pribadi yang sifatnya khusus ya. Kalau yang sifatnya khusus apa aja sih kayak financial information ya, bank account, data biometrik ya. Kalau teman-teman nih fingerprint segala macam itu termasuk personal data. Jadi kayak di perusahaan kan sekarang banyak absen pakai fingerprint ya. Nah itu harus diperhatikan tuh penyimpanan data biometriknya sudah secure atau belum gitu ya. Karena kita kan taunya keren aja pakai biometrik ya buat buka pintu gitu ya atau buat absensi. Tapi kita nggak tahu nih how to secure data biometrik yang kita sudah daftarkan di sistem informasi atau di alatnya gitu ya. Nah, ini harus jadi concern utama karena itu adalah berupa data yang sifatnya data pribadi yang sifatnya khusus. Jadi nggak boleh sembarangan kita untuk kasih data biometrik gitu ya. Dan ini perusahaan yang menggunakan ini juga harus mengerti dulu perbedaan data pribadi yang sifatnya umum dan juga sifatnya khusus ya. Kalau khusus ada perlakuannya juga pasti khusus gitu loh. Biar datanya biar lebih aman. Ya.
Lalu juga terkait dengan catatan kesehatan itu termasuk spesifik personal data gitu ya. Lalu kalau general tadi seperti nama ya, misalnya juga terkait dengan tempat tanggal lahir, ya bisa jadi, ada Suwarjana yang lain dengan tempat tanggal lahir yang sama, saya nggak tahu bisa jadi kan, ada kemungkinan itu walaupun mungkin persentasenya kecil, tapi itu kan, bisa terjadi gitu juga ya. Nah ini makanya menjadi, data pribadi sifatnya umum ya, berarti tidak menunjuk langsung ke satu orang, termasuk status perkawinan, background, education ya. Nah ini teman-teman harus bisa bedakan nanti, mana yang harus benar-benar kita proteksi, mana yang memang itu adalah data pribadi yang sifat umum. Jadi kita nggak ngomongin, "Oh ini data pribadi," ya harus dibedakan lagi kategorinya, yang umum dan yang khusus. Nah yang khusus ini yang perlu perhatian ya dan juga, pengamanan yang lebih baik gitu. Lalu terkait dengan peraturan BSSN nomor 11 tahun 2024, ya ini baru ya tahun ini ya diluncurkan terkait dengan implementasi kriptografi. Teman-teman bisa download, langsung di browser di internet ya. Jadi tulis saja peraturan BSSN nomor 11 tahun 2024 nanti akan banyak link sudah menyediakan gitu ya. Dan ini, bagus sekali, ya banyak sekali yang nanyain, kalau saya jadi konsultan atau jadi auditor, "Emang kalau di Indonesia udah ada peraturan untuk, kriptografi yang digunakan standarnya apa nggak sih, Mas?" Nah, sekarang di peraturan BSSN ini bisa kita lihat di situ di yang peraturan BSSN nomor 11 ini. Apa saja sih yang ditentukan sama BSSN menjadi, standar kriptografi Indonesia dan kalau mau bikin, algoritma kriptografi baik itu encryption ataupun hashing itu ada standar di sana yang harus dipenuhi, ya. Jadi kayak harus, minimal 3 tahun sudah berlaku dan juga harus melakukan, apa ya namanya ya, kayak sidang umum gitu ya, misalnya diterbitkan di umum. Nah, itu ada penjelasannya di dalam peraturan BSSN nomor 11 tahun 2024. Jadi, kalau kita bilang apakah Indonesia sudah mempunyai, kebijakan terkait dengan implementasi kriptografi, saat ini alhamdulillah di tahun ini sudah terbit peraturan BSSN ya. Nanti teman-teman bisa baca di situ dijelaskan walaupun belum secara detail banget, tapi sudah cukup untuk mengetahui, oh keinginan dari Indonesia ini dalam implementasi kriptografi itu standarnya apa aja sih, requirement-nya apa saja gitu ya. Misalnya encryption for data confidentiality ya, NIK KTP mungkin juga NIK KK bisa juga, digital signature for authentication, verification. Nah kalau digital signature kan kalau rekan-rekan udah pakai Privy udah part of digital signature ya, karena apa, ini untuk memastikan bahwa yang misalnya contoh melakukan digital signing, ya memang orang tersebut ya, karena memang ada di situ nanti data-data yang menyatakan bahwa memang orang tersebut yang melakukan, digital signing. Lalu hashing for data integrity check. Jadi di peraturan BSSN nomor 11 ini, teman-teman bisa baca dan saya rasa sih ini akan menumbuhkan, insight baru ya atau knowledge baru buat teman-teman ya terkait dengan implementasi kriptografi di Indonesia. Lalu tidak lupa ya ISO 27001 juga yang terbaru versi 2022 ini juga ada beberapa aneks kontrol, kita sebutnya aneks ya, yang juga berhubungan dengan data privacy dan juga kriptografi. Contohnya di sini ada, aneks 5.31 ya ini legal, statutory, regulatory, and contractual requirement termasuk, regulation of cryptography ya. Regulasi terhadap implementasi kriptografi yang saat ini, sudah, tergabung di aneks ini gitu ya, karena di versi 2013 aneksnya masih terpisah, tapi di versi 2022 sudah digabungkan dengan beberapa aneks jadi, aneks A531 ini. Jadi ini juga membahas terkait dengan, implementasi kriptografi dengan menggunakan regulasi ya dari, misalnya kita ngomongin negara ya bersangkutan. Misalnya kalau kita implementasinya ISO 27001 di Indonesia, pakai standarnya kan SNI ya. Ya berarti harus ngikutin, standar, regulasi, terkait dengan kriptografi di Indonesia. Ya pastinya seperti tadi dengan menggunakan contoh peraturan BSSN yang nomor 11 tahun 2024. Lalu juga, A534 ya terkait dengan, privacy and protection of personal identifiable information. Jadi kalau di 2021 versi 2022 sudah ada aneksnya walaupun tidak spesifik ya. Ini privacy and protection of personal, identifiable information. Jadi di situ akan diberitahu bagaimana sih secara umum kita, melakukan perlindungan terhadap data pribadi seseorang gitu ya. Ini sudah ada di aneks kontrol di 2021. Dan yang terakhir tentunya A.8.24. Jadi A.5 ini kita ngomongin organizational namanya ya gitu ya. Yang A.8 ini ngomongin teknologinya ya. Jadi di sini diatur penggunaan kriptografinya termasuk
Key Management System atau KMS-nya. Bagaimana sih kita implementasi KMS di internal kita, lalu juga apakah ada dual control terhadap kriptografi, kunci kriptografinya banyak sekali di sini ya. Jadi kalau teman-teman di perusahaannya udah ada implementasi 2021, nah ini bisa dipelajari nih aneks-aneks tersebut karena berhubungan dengan data pribadi dan juga kriptografi. Sebenarnya ada satu lagi ya, ISO 27701 ini belum saya masukkan ya. Jadi ISO 27701 itu justru yang lebih spesifik terhadap perlindungan data pribadi ya. Kalau tadi ngomongin 27701 itu dari information system ya, atau ISMS ya, information system management untuk implementasinya. Nah, ISO 27701 tuh benar-benar ngomongin perlindungan data pribadinya. Jadi nggak hanya ngomongin teknisnya aja, tapi ngomongin secara governance-nya juga, secara risk-nya juga gitu ya, dan juga compliance-nya. Nanti teman-teman bisa lihat juga ya tapi kalau ISO tuh bisa ada yang share di internet tapi jarang ya saya ketemu ya. Biasanya kalau mau belajar ISO standar-standarnya harus beli sih di Badan Standarisasi Nasional BSN. Harganya untuk yang 27701 kayaknya murah gitu, karena nggak terlalu banyak dia lembarnya. Yang mahal tuh yang 27002 versi 2022 karena itu lengkap banget gitu ya, terkait dengan implementasi ISO 27701. Ya, jadi nanti teman-teman bisa cari-cari di internet kalau mau baca, atau ya kalau mau niat beli punya standarnya ya beli di BSN ya, Badan Standarisasi Nasional. Lalu data protection strategi ya. Jadi kita perlindungan datanya strateginya apa sih kalau mau implementasi kriptografi juga gitu ya. Yang pertama tentu menggunakan strong encryption atau hash algorithm yang sudah dikenal cukup mumpuni saat ini. Contoh penggunaannya kayak pakai AES256 atau RSA yang 2 mega dan juga Bcrypt gitu ya, atau Bcrypt dan juga SHA-256 dan 512 ini untuk hashing. Lalu juga penggunaan TLS jangan lupa ya, saat ini yang terbaiknya ada di 1.2 dan 1.3. Jadi di bawah itu saya sarankan jangan digunakan karena sudah ini juga ya, sudah tidak boleh digunakan kalau pakai kayak PCI DSS itu udah nggak boleh pakai 1.0 dan 1.1, apalagi ke bawah yang pakai SSL versi 2 dan 3. Lalu juga melakukan establish access control dan juga key management ya, bagaimana kita menjaga atau melakukan strict data access to authorized personal aja. Jadi hanya beberapa orang saja yang bisa mengakses key management system kita ya, terkait dengan kunci kriptografi misalnya hanya 2 orang. Kalau 1 orang nggak disarankan karena harus ada 2 kontrol namanya, jadi minimal ada 2 orang yang bisa akses ke dalam key management system kita terkait dengan terkait kriptografi seperti itu. Nah, konklusinya ini ada kesimpulannya ya gitu ya. Jadi kriptografi kan sebenarnya masuk di security tools gitu ya. Jadi bukan sebuah proses jadi menggunakan kriptografi yang baik, algoritma yang bagus itu juga perlu, tapi itu bukan hal yang paling penting, tapi hal yang paling penting adalah prosesnya. Jadi kalau teman-teman tahu 3 pilar dalam keamanan informasi, people, process, teknologi, ya kalau ngomongin cuma kriptografi ada di bagian teknologi ya, tapi harus jadi concern utama justru di people ya, orang-orangnya. Jadi percuma kita lakukan implementasi kriptografi, tapi orangnya sendiri ini nggak aware terhadap data pribadinya dia. Oke, dia harus dia nggak baca kebijakan privacy dari aplikasi, ya hanya accept aja gitu ya, datanya asal dikasih aja ke orang lain ya, jadi percuma ya implementasi kriptografi kita jadi nggak berjalan dengan semestinya seperti itu ya. Lalu bisa juga ikuti terkait dengan implementasi undang-undang data pribadi dan juga dari peraturan BSSN ya, biar kita dapat pandangan yang clear terhadap implementasi data pribadi dan juga kriptografi di Indonesia itu saat ini sudah sampai di level mana sih ya gitu. Jadi rekan-rekan bisa lihat dari UU PDP dan juga peraturan BSSN tadi yang nomor 11 tahun 2024. Lalu kalau ingin implementasi standar ya bisa pakai standar 27001 versi 2022 atau 27701 yang versi 2019 ya. Itu juga bisa diimplementasikan juga ya. Jadi intinya adalah implementasi kriptografi memiliki 2 sisi ya dalam perlindungan data pribadi ya. Di satu sisi memang baik dalam melindungi data pribadi, termasuk secure communication dan lain-lain. Tapi di satu sisi juga implementasi yang baik ini bisa jadi menjadi tidak berguna ketika berhubungan dengan
regulasi, berhubungan dengan negara, berhubungan dengan law enforcement, ya artinya semua itu harus dibuka gitu ya, karena mungkin untuk kebutuhan tadi ya penyelidikan dan juga digital forensik terkait dengan tindak pidana, tindak kejahatan, ya itu harus dibuka dan harus diberikan kepada law enforcement ya, seperti itu. Jadi kalau dibilang apakah data kita aman dalam implementasi kriptografi, kita bisa bilang bahwa cukup aman ya dalam implementasi kriptografi, karena namanya risiko itu pasti ada. Risiko itu tidak bisa dieliminasi, hanya bisa diturunkan sampai di level yang paling rendah gitu ya. Jadi paling tidak dengan implementasi kriptografi kita sudah ada langkah mitigasinya dalam mengurangi risiko, tapi tidak mengeliminasi secara keseluruhan. Ya, seperti itu summary-nya, dan juga sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suarjan untuk materi penyampaiannya pada malam ini sangat luar biasa dan agak membuat kita para mahasiswa terbuka pikirannya gitu kan. Karena ini pengalaman dan ilmu pengetahuan baru untuk kami ya. Lalu selanjutnya akan saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Suarjan bisa mengangkat tangannya. Oh, baik, sudah ada dari Mas Satria Wiguna ya. Silakan Mas Satria untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Mas Arjan, informasinya sangat jelas. Mau menanyakan, suara saya jelas nggak? Alhamdulillah jelas Pak. Oke, siap. Apakah untuk menjadi langsung ke pertanyaannya, apakah untuk menjadi seorang cyber security harus memiliki pemahaman tentang entah itu network security atau cloud security atau application security? Saya juga minta tolong dijelaskan tentang entah kesamaannya atau perbedaannya, karena dari penjelasan tadi sepertinya umum. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua itu untuk cyber security itu teknisnya itu apakah menggunakan perangkat-perangkat pendukung juga, atau aplikasi-aplikasi pendukung, atau full kita yang membuat entah itu inskripsinya atau apa seperti itu. Mungkin pertanyaannya dua seperti itu Mbak Dinda dan Mas Arjan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Satria. Selanjutnya apakah masih ada pertanyaan biar ditampung kemudian dijawab oleh Pak Suarjan secara bersamaan? Baik, Mas Gufron Malik, silakan. Ini masih di mute atau? Di saya suaranya tidak terdengar, Mbak Dinda. Terdengar nggak ya? Belum ada ya Mas Gufron suaranya. Atau nggak apa-apa ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditambahin lagi ya. Saya menjawab dulu dari Pak Satria tadi ya. Baik, baik Pak. Pertama terkait dengan apakah seorang cyber security itu harus memahami network security, cloud security, application security gitu ya. Dan perbedaannya apa aja sih gitu ya. Pertama terkait dengan fundamental ya. Jadi kalau kita ngomongin cyber security, ada fundamental yang rekan-rekan harus paling tidak punya basic gitu ya. Jadi kayak dulu waktu saya nggak tahu ya, sekarang Pelita Bangsa masih partner dengan Mikro 3 ya. Jadi zaman saya kuliah dulu Pelita Bangsa punya ya Pak Turmudi ya. Pak Turmudi itu trainernya dari Mikro 3 juga yang sudah tersertifikasi, maksudnya bisa. Masih Pak. Masih ya. Nah,
Dulu saya ngambil MTCNA, jadi sudah pernah punya juga MikroTik Certified Network Associate ya. Jadi kenapa saya ambil salah satunya adalah network itu ya, certification dari MikroTik ya, agar paham fundamental dari implementasi di network security atau juga di infrastruktur itu seperti apa sih? Ya kalau kita ngomongin IP address, ngomongin juga terkait dengan stage 24, stage 28 itu totalnya berapa host gitu ya. Nah, basic atau fundamental seperti itu ini diperlukan ya pada seorang cyber security gitu ya. Sebenarnya nggak cuma cyber security aja sih, sebenarnya paling nggak semua orang IT ya, yang teman-teman kan sih nanti insya Allah jadi orang IT nih implementasinya kalau memang sesuai jurusan gitu. Kalau sesuai jurusan. Nah ini harus ada fundamentalnya, harus paham terkait dengan network security, application security paling nggak bisa ngoding lah gitu ya, basic ngoding ya. Tapi teman-teman bisa spesifikasi mau penjurusan, maunya ke arah mana nih? Mau ke arah network security kah, cloud security, atau mau application security, atau mau kayak saya juga kayak jadi IT GRC, atau mau jadi juga nanti data science security. Jadi banyak sekali cabang-cabang dari cyber security teman-teman. Saya bilang sih mungkin nggak bisa semua dijadikan spesialis ya, paling tidak milih 1 atau 2 gitu ya. Karena apa? Kalau kita ngomongin infrastruktur ya, kita ngomongin network, ngomongin cloud itu kan namanya infrastruktur ya. Tapi dalam implementasinya networking ada juga terkait dengan on premise ya, berbeda dengan implementasi di infrastruktur di cloud security. Ya, seperti itu. Jadi saran saya sih kalau Pak Satria mau terjun di dunia security ya harus fokus ke salah satu bidang dulu gitu, mana yang mau diambil. Misalnya tertarik di network security, tapi fokusnya infrastrukturnya mungkin yang di on premise ya, biasanya ambil on premise security yang bisa mungkin ngomongin hardware security dan yang lain-lain. Tapi kalau ngomongin cloud security bisa juga nanti arahnya ya implementasinya misalnya ikut kayak GCP kan ada juara GCP tuh. Terus termasuk bagus karena saya juga dulu pernah ikut beberapa session, hadiahnya juga lumayan gitu dari juara GCP dari Google Cloud ya. Nah itu juga bagus untuk belajar security terkait dengan implementation di cloud ya. Kalau ngomongin juara GCP kan berarti khusus di GCP aja di Google Cloud. Tapi kalau mau belajar di Ali Cloud atau AWS atau cloud-cloud lain ya, ya ini mereka masing-masing punya apa ya, kayak event untuk akademisnya gitu ya yang bisa kita ikutin. Jadi perbedaannya itu ya, kalau network ya tentunya infrastruktur secara garis besar ya. Nanti ada lagi ya, ngomongin on premise, ngomongin cloud security. Nah, tentunya itu akan berbeda dengan application. Kalau ngomongin application security nanti kayak Pak Satria Wigana bisa cek OWASP top 10 yang web application. Nah, itu bisa belajar mulai dari situ kerentanan-kerentanan apa saja sih yang biasanya ada saat ini, dan misalnya mau jadi bug bounty gitu ya. Mau nyari bug bounty kan lumayan tuh sekarang, bug bounty-nya hadiahnya gede-gede gitu dari HackerOne segala macam. Nah, itu bisa fokus ke application security. Lalu yang kedua, kalau dalam implementasinya cyber security ini orang-orangnya pakai tools pendukung 100% atau ditambah logic. Jadi kalau saya ambil contoh satu ya, untuk kegiatan seperti VAPT ya, vulnerability assessment dan juga penetration testing, biasanya tim kami di perusahaan gitu ya, ini 70% by logic, 30% by tools. Jadi toolsnya hanya pendukung aja untuk misalnya melakukan scanning, karena kan ada tahapan-tahapan, ada information gathering, ada enumeration ya gitu ya, sampai dengan tahap exploitation. Nah, 30% hanya digunakan untuk scanning dan juga untuk pendukung mempercepat waktu untuk information gathering. Nah, sisanya 70% ini by manual, by logic gitu ya. Artinya kemampuan dari si pentester ini yang harus diuji. Nah, ini juga sama dengan fokusnya di bidang lain. Misalnya kalau ngomongin cloud security, ya tools-tools pendukungnya apa saja. Misalnya kita juga ada SIEM untuk penggunaan Wazuh gitu ya, untuk ambil data dari cloud ya. Tapi apa nanti analisis dari cloud-nya kan tergantung orangnya juga. Biasanya tools hanya menyediakan yang sesuai rules-nya aja, tapi kan tools itu nggak bisa mengakomodir semua threat gitu ya, semua ancaman. Maka dari itu pernah dosen saya yang di S2 mungkin cukup terkenal beliau ya, Pak Charles Lim, itu termasuk salah satu dosen saya juga sekarang di SGU. Salah satu praktisi cybersecurity juga di Indonesia yang cukup terkenal. Nah, Pak Charles pernah bilang tools yang digunakan untuk security kayak SIEM, kayak Wazuh gitu-gitu itu nggak bisa detect
unknown threat, hanya bisa detect known threats aja. Jadi threat yang sudah ada rules-nya, yang sudah ada behavior-nya itu bisa didetect, tapi dia nggak bisa detect unknown threat-nya. Jadi cara detect unknown threat-nya gimana? Ya berarti balik ke kemampuan atau skill dari si orang tersebut untuk melakukan threat hunting, threat intelligence gitu ya. Jadi kalau saya bilang sih implementasinya baiknya ada 70% harus menggunakan skill, 30% dibantu oleh tools pendukung. Seperti itu Pak Satria. Terima kasih informasinya Pak. Sama-sama Pak. Sangat jelas ya. Baik. Baik, selanjutnya Mas Gufron Malik, apakah sudah bisa melanjutkan untuk pertanyaannya? Iya, Mbak Dinda, udah terdengar suaranya? Sudah, alhamdulillah. Ya, tadi ada kesalahan teknis. Baik, terima kasih Mas Dinda. Selamat malam Mas Arjan, izin bertanya. Ya. Tadi kan di materi dijelasin ya top encryption algoritma. Itu ada Taufish, Blowfish, HMAC, terus RFA. Nah, jadi pertanyaannya tuh bagaimana sih cara memastikan bahwa algoritma kriptografi yang digunakan itu aman dari serangan pihak ketiga? Mungkin itu saja pertanyaannya. Itu aja. Baik. Ya. Oke. Mas Gufron, bagaimana sih mastiin algoritma kriptografi yang kita gunakan ini sudah tepat sesuai dengan kebutuhan dan juga sudah secure ya, maksudnya gitu ya Mas Gufron ya. Yang pertama tentunya melakukan VAPT, pentest. Ya, pentest pasti. Kenapa? Buat menguji hal-hal sifatnya teknis seperti implementasi kriptografi ini nggak bisa by checklist aja. Kalau kayak audit kan masih bisa gitu ya. Tapi kalau implementasi apakah si algoritmanya ini udah bagus ya, udah cukup secure. Saya nggak bilang secure banget ya, karena attacker pasti punya banyak cara untuk lakukan breaching terhadap sebuah algoritma gitu ya. Tinggal nunggu waktunya aja kapan gitu. Nah, cara yang paling relevan menurut saya adalah melakukan pentest ya. Jadi setelah kita build aplikasi, kita sudah implementasikan kriptografi baik itu encryption maupun hashing, kita bisa lakukan pertama internal pentest dulu. Internal pentest tentunya harus ada blue team yang cukup mumpuni ya buat melakukan itu. Ya, artinya apa? Perusahaan harus punya blue team yang cukup baik biar bisa melakukan pentest dari dalam dulu. Lalu setelah itu apa? Biasanya kan aplikasinya akan di-deploy di production ya, artinya sudah go public gitu ya. Lalu biasanya perusahaan akan menyewa seperti perusahaan saya gitu ya, cyber security consultant untuk mengetes dari luar ya, untuk memastikan nggak cuma memastikan encryption aja, nggak cukup memastikan kriptografi aja, tapi function-function lain ini juga pasti akan dilakukan testing, karena dalam beberapa case kita pernah ketemu beberapa application milik klien ini ternyata menggunakan weak cryptography algorithm ya tadi ya, masih ada yang pakai SHA-1 ya. Jadi dari situ akan ketahuan oh berarti implementasinya emang belum bagus gitu ya. Tapi kalau kenapa tadi saya sebutin di sini ada beberapa top encryption, artinya top ini ya saat ini ya yang terbaik ya, termasuk salah satunya adalah dari contohnya ada tadi ada AES, ada RSA gitu ya. Dan sebenarnya algoritma ini udah di testing ya, di testing dari sewaktu mereka diterbitkan ya, karena ini kan harus diterbitkan dulu, harus ada kayak ininya tadi ya, kayak ya, sebetulnya sidang publik gitu ya, untuk menjelaskan oh kita sudah ngeluarin algoritma untuk encryption ini misalnya gitu, sudah dites dan hasil pengetesannya itu ada. Jadi teman-teman kalau mau lihat hasil dari pengujian algoritma encryption dan juga hashing itu bisa dicari juga di internet ya. Jadi ada hasil-hasilnya atau pengujian-pengujiannya dan kenapa bisa dibilang secure. Jadi sebenarnya kalau sudah memilih di antara encryption algoritma ini, insya Allah sih implementasinya sudah cukup baik gitu ya, sudah cukup baik. Yang artinya sebenarnya teman-teman nggak perlu ngetes lagi gitu ya. Mungkin bisa dites lagi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi biasanya untuk memastikan aja bahwa memang implementasinya sudah sesuai dengan petunjuk teknisnya dalam implementasi algoritma tersebut. Jadi misalnya benar kan ya AES-nya kalau implementasinya seperti ini, ada di codingnya seperti ini, lalu nanti hasilnya keluarannya apakah sudah oke? Karena sekarang kan bisa ditambahkan tadi ya, ada random karakter di hasil ciphertext-nya itu menggunakan salt gitu ya. Itu salt itu kan random karakter yang disisipkan sengaja untuk membuat attacker bingung karena ada
beberapa karakter yang disisipkan, yang artinya si attackernya ini harus cari dulu nih salt karakternya mana aja, baru salt karakternya dikeluarkan, baru bisa tahu algoritma encryption digunakan seperti itu. Jadi cara yang paling relevan menurut saya sih untuk menguji kriptografinya sudah bagus atau enggak, ya paling enggak melakukan pentest dulu dari internal, lalu baru pentest dari pihak eksternal seperti itu. Jadi uji kelayakan dulu gitu ya Pak? Ya kalau uji kelayakan lebih baik di internal. Ya bahasanya uji kelayakan di internal. Kalau udah go public ya bukan uji kelayakan lagi. Memang kita melihat di productionnya, di real life-nya benar-benar udah aman atau belum gitu ya. Oh baik Pak, terima kasih. Sama-sama Pak Mas Gufron. Baik, terima kasih Mas Gufron untuk pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman mengenai subtema seminar malam hari ini? Atau pada bingung nih? Karena kalau nggak ada saya mau nanya juga. Oh ya, nggak apa-apa Mbak Dinda, nanya aja. Oke, Pak, saya mungkin agak sedikit ada ketertarikan memang dari semester 2 untuk berkecimpungan di bidang seperti Bapak sebagai auditor cyber. Nah, untuk pertanyaannya itu berdasarkan ISO 27001 terdapat klausul mengenai operation. Sebagai seorang mahasiswa nih, bagaimana cara kita merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan proses untuk memenuhi tujuan dan objektif informasi keamanan. Karena saya sendiri ingin mengetahui bagaimana implementasinya serta metode standar apa yang digunakan dan disetujui secara global, lalu titik kritis apa yang dikontrol dalam penerapan ISMS, Pak. Baik. Jadi ngomongin 271 ini ya, Iya, ISMS ya. Baik. Ini kayaknya Mbak Dinda udah belajar atau di kantornya udah megang 27 ya sebenarnya. Iya, Jadi saya di HASAP, Pak. Oh iya. Kalau nggak salah klausul 6 itu ngomongin termasuk risk assessment juga ya, risk treatment plan ya, bener ya? Ini saya nggak buka standarnya, nebak aja. Jadi kalau ngomongin klausul 6 terkait dengan operation. Maaf Pak, klausul 8. Oh 8? Iya. Oh 8 berarti ngomongin risk assessment sama hasil dari risk treatment plan ya tadi ya, sorry ya. Oke. Jadi kalau ngomongin klausul 8 terkait dengan operation, yang pertama adalah kita harus tahu dulu end to end prosesnya menjadi ruang lingkup apa. Contoh, kalau ruang lingkupnya adalah sebuah aplikasi, harus dilihat dulu aplikasinya yang mau dilindungi datanya apa dulu. Misalnya sebuah aplikasi fintech gitu ya, dia mau lindungin menjadi ruang lingkup utamanya adalah data pengguna. Berarti end to end proses dari registrasi awal sampai dengan penutupan account di aplikasi tersebut itu menjadi ruang lingkup. Nah, dari situ biasanya kita buatkan flow diagramnya, dan itu biasanya menjadi salah satu evidence dari klausul 8. Lalu lakukan risk assessment dan juga risk treatment plan. Kenapa dibilang di situ harus dilakukan risk assessment dan risk treatment plan? Karena nanti dibutuhkan nih hasil dari diagnosa dari hasil risk analysis tersebut, kita implementasinya seperti apa saat ini? Apakah sudah melakukan perhitungan? Ya, misalnya ternyata didapat perhitungan dari hasil risk assessment resikonya medium. Kalau resikonya medium harus ditentukan dulu. Mau handlingnya apa nih? Apakah kita accept? Tapi saya nggak pernah tahu ya ada perusahaan yang accept nilai risk di atas medium ya. Biasanya low baru di accept gitu ya. Nah, kalau di atas medium itu harus dilakukan mitigation, harus dilakukan mitigasi. Yang artinya dari assessment nanti akan lari ke risk treatment plan. Nah, dari situ end to end prosesnya ya harus dilihat ya asetnya mana dulu tentunya ya Mbak Dinda. Jadi dari ruang lingkup tadi harus diidentifikasi dulu asetnya. Misalnya asetnya data pengguna coba apa aja, nama gitu ya. Nomor misalnya masuknya ada nomor KTP, tanggal lahir, termasuk kalau biasanya aplikasi kayak uang elektronik ada selfie ya misalnya dengan KTP dan foto. Ya itu adalah aset informasinya, baru di situ dibuat risknya. Kalau asetnya adalah fotonya, berarti yang menjadi risk apa aja? Data misalnya storage-nya, penyimpanan si fotonya harus tahu dulu sudah secure atau belum, storage-nya ditaruh di sana di mana. Oh dia pakai cloud, dia pakai AWS S3 bucket misalnya gitu ya. Kalau AWS kan sudah bagus, S3 bucket-nya sudah penyimpanannya sudah oke gitu, sudah ada implementasi kriptografinya juga atau encryption-nya juga. Tapi kalau ternyata dia simpennya hanya di media di server di kantor, ya dilihat dulu implementasinya, server kantornya disimpan di mana nih, tempatnya secure atau enggak. Jadi kalau ngomongin 27001 klausul 8 itu panjang karena harus ngomongin end to end prosesnya dulu yang terkait dengan ruang lingkup.
baru bisa kita tentukan nih risk assessment dan juga risk treatment plan-nya yang dilakukan sesuai dengan acara identifikasi seminar. asetnya dulu gitu ya, mana yang menjadi priority utama dan juga yang mana yang memiliki tingkat risiko dan dampak paling tinggi, seperti itu sih Mbak Dina. Baik. Jadi kalau ngomongin 2021 saya aja belajar hampir 3 tahun mungkin ya sambil berjalan gitu ya. Jadi jadi panjang perjalanannya kalau belajar di SMS. Cuma kan hanya sekedar membaca dan tidak punya bayangan itu kan agak sulit ya Pak ya. Betul, lebih baik Memang sekalian sudah implementasi. terjun langsung gitu kan. Betul. Karena belakangan ini emang lagi terfokus karena saya sendiri pribadi memang saya mengakui saya tidak terlalu paham untuk coding. Oh gitu. Jadi ya kita cari jalan aman aja gitu Pak. Oke. Baik. Terima kasih Pak sudah tergambar untuk saya. Jadi mungkin jawabannya sangat luar biasa ya Pak. Terima kasih. Iya, jadi pokoknya kalau ngomongin klausul 8 harus diingat end-to-end proses dari ruang lingkupnya. Itu yang paling utama sih. Jadi baru ngomongin risk treatment plan sama risk assessment. Baik Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke teman-teman yang lain apakah masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan dari saya nih, ada pertanyaan. Boleh nih Pak. Sebenarnya nih ada hadiahnya nih. Pak Arif nggak boleh jawab ya Pak? MC-nya boleh jawab nggak Pak? MC-nya boleh jawab. Kalau Pak Arif nggak usah jawab Pak. Ntar ketemuannya kita makan di mana. Udah lama nggak main ke Pelita Bangsa sama saya. Insya Allah lah nanti ada waktu. Oke. Amin. Yang bisa jawab, saya punya pertanyaan buat 2 orang lumayan. Nanti datanya mohon dibantu ya Mbak Dinda ya. Mungkin ya, saya mau kasih gift sedikit ya untuk 2 orang yang bisa jawab masing-masing 100.000 nih untuk GoPay gitu ya. Nanti mohon yang bisa jawab tolong dicatat namanya dan nomor HP-nya berapa ya. Kalau belum punya GoPay daftar dulu berarti GoPay. Yang pertama terkait dengan siapa yang bisa jelaskan perbedaan antara kriptologi, kriptografi dan juga kriptoanalisis. Pak dosen nggak boleh jawab. Pak dosen udah senyum-senyum karena beliau tahu. Banyak yang baru hadir Pak tadi, jadi ketinggalan tadi materinya. Oke, Mas Satria silakan. Izin menjawab Pak. Baik. Kalau kriptografi itu memastikan kerahasiaan sama integritas dan autentifikasi data. Kalau itu kriptologi ya Pak. Kalau kriptografi ya itu kriptologinya itu tujuan utamanya itu untuk memastikan kerahasiaan, integritas dan autentikasi data. Tapi untuk kriptografi itu tujuannya adalah kerahasiaan, integritas dan autentifikasi. Kalau kerahasiaannya itu mencegah pihak yang tidak berwenang membaca data itu atau mencurinya. Integritasnya itu memastikan data tidak diubah secara tidak sah selama transmisi. Kemudian yang autentifikasi itu memastikan identitas pengirim dan penerima data itu sama. Kemudian untuk kriptoanalisis itu lebih ke menentukan kelemahan, jadi kerentanannya ya kerentanannya dalam algoritma dan implementasi kriptografi. Gitu. Kemudian mengetahui kunci enskripsi atau data asli dari ciphertext seperti itu. Jadi untuk kriptoanalisis itu lebih untuk menganalisis kerentanannya seperti itu Pak. Oke, mungkin ada jawaban yang lebih lengkap lagi dari teman-teman yang lain. Saya tampung dulu jawaban dari Mas Satria. Masih sedikit ada yang perlu dilengkapi. Kalau ada teman-teman yang bisa melengkapi jawaban dari Mas Satria yang lebih tepat jawabannya. Yang lain lumayan nih buat makan malam 100.000 GoPay. Kriptologi, kriptografi dan juga kriptoanalisis. Coba saya izin menjawab Pak. Boleh Mbak Dinda.
Kalau untuk kriptologi itu adalah ilmu yang lebih luas, mencakup 2 cabang umum, yaitu kriptografi dan kriptoanalisis sendiri ya. Kalau secara umum, kriptografi ini adalah mempelajari teknik-teknik yang mengamankan komunikasi serta teknik yang memecahkan atau membongkar sistem keamanan yang digunakan dalam komunikasi tersebut. Kriptologi ini nggak berfokus pada pembuatan sistem yang aman, tetapi juga terhadap analisis dan pembongkaran sistem yang ada. Ruang lingkupnya sendiri mencakup semua aspek teori dan praktek yang berkaitan dengan komunikasi yang aman dan pembongkaran sistem komunikasi yang aman. Fungsi dari kriptologi ini yaitu untuk memahami dan mengembangkan metode untuk mengamankan komunikasi serta untuk eksploitasi kelemahan dalam sistem kriptografi yang ada. Selanjutnya dari kriptografi ini adalah cabang dari kriptologi yang berfokus pada pembuatan dan penerapan algoritma atau sistem yang digunakan untuk melindungi data dan komunikasi. Kriptografi berkaitan dengan teknik untuk mengubah data asli plain text yang tadi sudah Bapak jelaskan menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak tidak berwenang, ciphertext menggunakan kunci tertentu. Tujuannya yaitu melindungi kerahasiaan, integritas, dan keaslian data. Kriptografi ini digunakan untuk enskripsi data, autentikasi identitas, serta menjaga integrasi data selama proses komunikasi. Contohnya itu adalah seperti AES, RSA, tanda tangan digital, dan hashing yang tadi Bapak sudah jelaskan juga. Kemudian kriptoanalisis ini adalah cabang dari kriptologi yang berfokus pada analisis dan pembongkaran sistem kriptografi yang ada. Ini melibatkan upaya untuk memecahkan pesan transkripsi tanpa mengetahui kunci enskripsi atau menemukan kelemahan dalam sistem kriptografi yang digunakan. Udah segitu aja, Pak. Gitu aja. Iya. Kayaknya Pak Satria kalah penggunaan AI nih sama Mbak Dinda nih. Oke, ya Mbak Dinda. Ya oke, udah cukup jelas ya Mbak Dinda ya. Jadi benar ya tadi kalau kriptologi kita ngomongin ilmu bagaimana cara mengamankan informasi. Kriptografi lebih ke algoritma untuk melindungi informasinya ya, penyembunyian datanya. Lalu kriptoanalisis ini ilmu untuk membongkarnya ya, membongkar hasil dari implementasi kriptografi tanpa mengetahui key yang digunakan. Oke. Ini berarti Mbak Dinda, saya bilang cukup jawabannya ya. Lalu satu lagi masih ada pertanyaan satu lagi, tenang aja buat teman-teman, masih ada 100.000 lagi kita. Oke. Terkait dengan ini aja deh. Ada yang bisa jelasin symmetric cipher itu ada berapa pembagian dan jelaskan masing-masing ya? Itu aja. Untuk simetrik ya, bukan asimetrik ya, symmetric cipher. Gampang nih. Ayo buru-buru nanya di ChatGPT. Pembagian dari symmetric algorithm. Jadi jenis cipher simetrisnya itu Pak. Mas Gibran. Oh ya oke Mas Gibran silakan. Itu jadi jenis-jenis cipher simetrisnya maksudnya. Ada berapa itu jenis dari symmetric algorithm? Jenis-jenisnya. Di sini sih ada 2. Yang pertama itu stream cipher. Yaitu cipher yang mengekskripsi data secara bit per bit atau byte per byte secara berurutan gitu. Jadi cara kerjanya menggunakan kunci pseudo random untuk mengekskripsi setiap bit atau byte data secara independen. Nah, kelebihannya ini cepat dan efisien untuk data dengan ukuran kecil gitu. Cocok buat aplikasi dengan transmisi data real time
seperti komunikasi suara atau video. Nah, kekurangannya itu dia rentan terhadap serangan tertentu jika kunci digunakan kembali resus key gitu. Nah, contohnya RC4 meskipun sudah tidak direkomendasikan lagi karena ya masalah keamanannya. Terus yang kedua ini ada block chipper. Jadi di sini dia chippernya itu buat membagi data menjadi blok-blok dengan ukuran tetap. Misalkan dari 64 bit atau 128 bit. Jadi di sini dia mengekskripsi setiap blok secara terpisah. Nah, jadi cara kerjanya data inskripsi ini dalam satu blok sekaligus dan nge-freeze deh. Wah, gagal nih dapat 100.000 nih Mas Gufron nih. Putus kayak koneksinya. Fotonya udah habis duluan, Pak. Mana nih Mas Gufron nih? Lagi jelasin block cipher nih, block cipher nih. Waduh, sayang sekali nih Mas Gufron nih. Gimana nih? Sah atau enggak nih? Saya kembalikan ke teman-teman aja. Sah atau tidak? Dia terputus nih Mas Gufron nih. Tapi ya, so far yang dibilang Mas Gufron benar ya. Jadi kebagi di stream cipher dan juga block cipher ya gitu ya, untuk symmetric algorithm. Kalau gitu satu lagi deh saya tambah ya, berarti Mbak Dinda sama Mas Gufron sudah ya. Nanti bisa dikirimkan datanya. Satu lagi buat teman-teman, bonus ya, sama dapat GoPay juga ya. Saya tadi nyebutin peraturan Badan Siber Sandi Negara yang ngomongin kriptografi, itu peraturan nomor berapa tahun berapa? Gampang banget. Kalau perhatiin tadi langsung tahu. Tadi ada lagi saya mau jawab nggak bisa, kan udah jawab. Udah kan udah jawab Mbak Dinda, yang lain dong. Gampang tadi, kalau perhatiin pasti inget. Iya, Pak, saya tadi udah screenshot loh, Pak. Jawab lagi, Pak. Oh, kayaknya ini Pak Orta apa Mas Orta nih? Mbak Orta. Pak Orta, Mas Orta ya. Silakan Mas Orta. Kayaknya duluan beliau angkat tangan Pak Satria. Mohon maaf, Pak. Siap. Oh, yang belum angkat tangan ya. Baik, silakan. Baik, coba saya ingat-ingat lagi. Tadi kalau nggak salah itu nomor 11. Tahun 2024, tahun ini ya? Iya. Udah itu Pak, kalau salah mohon maaf. Ya betul. Bisa dilempar ke yang lain. Ya betul. Jadi peraturan terkait dengan implementasi kriptografi ya sudah diterbitkan tahun ini ya, peraturan BSSN nomor 11 tahun 2024 ya. Benar. Berarti untuk hadiahnya dapat Mbak Dinda, Mas Orta sama Mas Gufron ya. Iya. Potong pajak nggak 12% nih langsung? Aduh. Kita anti pajak 12%, Pak. Bahaya Pak. Baik, dari saya sih cukup. Nanti Mbak Dinda atau Mas Gufron mohon dibantu untuk data yang tadi ya, 3 orang ya. Dikirimkan nomor teleponnya ya. Ya, baik, terima kasih. Baik. Pak Suarjan, teman-teman juga untuk sesi tanya jawabnya kita tutup ya. Sayang banget untuk teman-teman yang lain nggak ikutan join karena ini ada door prize-nya ya guys. Jadi MC-nya duluan aja deh. Ya, selanjutnya nggak terasa kini sudah berada di penghujung acara seminar kita pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, sebelumnya kita ada sesi foto untuk teman-teman yang hadir, dipersilahkan untuk on cam, untuk dokumentasi. Dan mungkin Mas Orta bisa bantu untuk screenshot ya Mas Orta. Gimana nih cara? Kalau nggak salah bisa di maksimum tampilannya dibanyakin kalau nggak salah sih. Kalau biar bisa screenshotnya banyak. Oh, berarti di sini ada nih. Nah,
Apa saya aja nih screenshot ya? Saya udah bisa semua nih. Oh, boleh Pak. Mas Orta sudah belum ya? Mohon maaf ada. Gak apa-apa, yang lain ini aja open cam biar saya bisa tag screenshot, nanti saya kirimkan ke Mas Gufron ya. Karena saya open semuanya nih. Oh ya, di saya juga sudah ya. Oh, berarti Mbak Dinda aja ya? Oh iya, sudah Pak. Nah ya udah. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir. Terima kasih Pak Suarjan, terima kasih Pak Arif. Terima kasih panitia, terima kasih moderator, terima kasih untuk Mas Arjan narasumber. Mudah-mudahan bisa diundang kembali nanti di kesempatan yang lain. Insya Allah Pak, insya Allah. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Pak Suarjan, Pak Arif, apabila saya sendiri ada salah-salah kata, saya mohon maaf karena kelalaian saya. Sebelum saya akhiri, marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Benar, hari ini kita tutup. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.